Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Setia Pratama dengan ujungan PM 34. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini nantinya saya akan mempraktekkan mengenai latihan lab terkait basic switch dan end device konfigurasi. Dimana nanti ini rangkaian yang akan kita buat, ada 2 buah switch dan 2 buah PC, dimana ini ada keterangan port-port yang digunakan, dan nantinya hasil dari rangkaian ini diharapkan PCA dan PCB dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan, nanti akan kita ping satu persatu seperti itu. Nah, ini terkait panduan labnya tertera di sisi sebelah kiri, dan di sisi sebelah kanan ini ada Cisco packet tracernya. Nah, oke, mungkin dari yang pertama kita akan membuat mengenai rangkaiannya. Sini switch yang kita gunakan adalah 2960 sesuai dengan modul yang ada. Kita tambahkan 2 switch di sini. Lalu kemudian kita tambahkan 2 PC. Nah, kita tambahkan 2 PC. Oke, selanjutnya adalah merename dari switch yang satu, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kemudian PC keduanya juga kita rename sesuai dengan nama yang ada di panduan labnya. Nah, cara merename-nya cukup mudah, cukup klik di switch 0 ini, kita ubah ke S1. Ini sebagai penanda ini switch 1. Nah, kemudian yang sebelahnya kita ubah ke S2, switch 2. Nah, kemudian untuk yang sisi kiri, komputer sisi kiri, kita ubah ke PC dash A. Nah, kemudian yang sisi kanan PC dash B. PC dash B. Oke. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan antar perangkat-perangkat jaringan ini ke dalam satu rangkaian. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya PCA terhubung dengan switch 1, kita tambahkan di sini menggunakan copper strike. Karena ini perangkat yang berbeda, kita gunakan copper strike. Nah, untuk yang kita gunakan adalah fast ethernet, kemudian kita hubungkan ke S1 ke fast ethernet 0/6. Nah, ini sesuaikan dengan modul yang ada. Selanjutnya untuk PCB kita hubungkan dengan kabel copper strike. Karena ini perangkat yang berbeda, kita gunakan copper strike. Nah, selanjutnya kita gunakan fast ethernet 0/18. Nah, selanjutnya masing-masing dari kedua switch ini kita hubungkan menggunakan copper cross. Karena perangkatnya ini sama, kita gunakan copper cross, hubungkan dengan fast ethernet 0. Ini juga fast ethernet 0/1. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah, ini kita sudah lakukan konfigur PC host. Nah, kita perlu menambahkan IP dari masing-masing komputernya, PC-nya. Ini digunakan untuk mengidentifikasi istilahnya alamat unik, IP address dari masing-masing komputernya. Kita bisa ke ini, desktop, kemudian di IP configuration. Nah, kemudian IPv4 dari PCI itu bisa teman-teman lihat di modulnya. Ini adalah ini, 192.168.1.10. Kita Ctrl V, kemudian kita tap aja, MAC address-nya, subnet masknya udah otomatis terisi. Nah, selanjutnya kita save aja atau kita close langsung. Nah, selanjutnya ke PCB, sama seperti PCA, untuk IP address-nya cuman berbeda di beberapa angka terakhirnya saja. Ini .11. Selanjutnya subnetnya sama saja, kita close. Oke, bisa teman-teman lihat untuk rangkaian yang telah kita buat ini udah ada tanda-tanda hijaunya gini, artinya tidak ada yang bermasalah antara ketika kita menghubungkan perangkat satu dan perangkat lainnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi terkait switch-nya. Nah, kita mulai dari switch 1, kita bisa klik switch 1, kemudian kita ke CLI. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengakses untuk konsolnya. Nah, command privilege exec. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara enable. Kita enter. Nah, kemudian di sini ada tanda yang membedakan antara
yang normalnya dan dengan exec mode, privilege exec mode, yaitu dibedakan dengan tanda pagar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk melakukan konfigurasi adalah mengakses konfigur terminalnya. Nah, oke, kita akses, kita copy saja ini kodenya, kode yang ada di modul konfigur terminal. Nah, ini digunakan untuk mengakses konfigurasi terminalnya. Nah, perbedaannya di sini ada keterangan dalam kurung config. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah nama hostname dari switch ini yang awalnya adalah switch ke hostname yang nanti akan menjadi S1. Kita ketikkan hostname S1. Oke. Terdapat perbedaan di sini sebelumnya switch menjadi S1 seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah IP. No IP domain lookup. Ini digunakan untuk menggunakan DNS untuk mendisablekan domain name system atau DNS. Kita lakukan sesuai dengan modulnya. Kita enter. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengauthorize akses ke switch. Nah, dengan cara menambahkan password. Nah, di sini ada beberapa password yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah password class, di mana ini digunakan untuk mengakses ketika mengakses dari konfigur terminalnya. Nah, untuk Cisco ini ketika switch ini diakses melalui konsol seperti itu. Nah, ini kita kopikan enable secret class untuk menambahkan password class. Nah, selanjutnya kita mengakses untuk konsolnya, line konsol 0. Untuk nantinya kita akan tambahkan password Cisco. Seperti itu. Nah, kita tambahkan passwordnya adalah Cisco. Selanjutnya adalah kita perlu untuk mengetikkan command login untuk memberitahukan bahwasannya password ini akan kita gunakan ketika proses kita login menggunakan konsol. Nah, coba kita exit. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengkonfigurasi IP dari switch satunya ini. Yang pertama kita harus mengakses interface-nya. Interface VLAN yang kita gunakan VLAN 1, virtual LAN 1. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah IP address. Ini IP address-nya sudah sesuai dengan tabel yang di atas. Untuk petunjuk konfigurasinya, kita copy saja, kita enter. Nah, kemudian kita perintahkan no shutdown untuk ketika dimatikan tetap ya IP address-nya itu no shut. Oke, sudah. Kemudian yang perlu kita tambahkan selanjutnya adalah di switch 1 adalah menambahkan banner MOTD. Nah, banner MOTD ini akan tampil ketika kita mengakses switch melalui konsol ketika hendak login seperti itu. Kita pastekan MOTD. Nah, biasanya karakter yang akan ditampilkan pada MOTD ini nanti akan diapit oleh karakter spesial seperti pagar, tanda seru, ataupun tanda petik seperti itu. Kita tambahkan mungkin selamat datang di switch 1. Oke, kita pagar, kita enter. Oke, selanjutnya adalah kita exit. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengcopy folder bernama running config ke startup config. Jadi nanti yang sedang berjalan ini yang setelah kita proses akan dijalankan ketika melakukan startup, ketika diproses, dihidupkan, dinyalakan seperti itu. Oke, sudah berhasil. Coba kita sekarang melihat terkait apa yang ada di folder running config-nya. Oke. Terus enter. Nah, oke. Login. Nah, di sini terdapat beberapa info terkait switch satunya, terkait interface-nya apa saja. Nah, kemudian hostname-nya namanya apa dan lain sebagainya. Ini hostname-nya S1 sudah berhasil. Hostname S1. Enable secret-nya sudah berhasil juga ditambahkan. Kemudian no IP domain lookup untuk mendisabelkan pencarian terkait DNS-nya. Kemudian interface-nya VLAN 1
VLAN 1 ini. Nah, selanjutnya IP address 192.168.1.1 MAC addressnya ini. Kemudian sorry, bukan MAC address, tapi ini bukan MAC address, subnet mask. Oke, terdapat informasi-informasi seperti itu. Ini terkait passwordnya juga ada. Selanjutnya adalah kita perlu menampilkan versi. Kita coba mengetahui versi. Kita pastikan show version. Nah, di sini ada informasi terkait versi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk show IP interface brief. Ini untuk melihat, mengecek status interface yang terkoneksi. Nah, tuh. Ini ada beberapa yang digunakan. Pas Ethernet 0/1. Ini up nih, statusnya pembedanya di sini. Ada status up, down. Ketika up ini berarti sedang digunakan. Nah, ini kan fast Ethernet 0/6 ini ke PCA, kemudian yang 0/1 itu ke switch 2. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mengetahui yang lainnya adalah sepertinya sudah cukup untuk switch 1, kita beralih ke switch 2. Untuk konfigurasi switch 2 sama saja seperti switch 1, mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kita bedakan, yaitu terkait hostname-nya dan terkait IP address-nya. Oke, kita close dulu untuk ini, kita close, kita exit dulu. Nah, oke. Nah, ini yang dinamakan banner MOTD. Ada tulisan selamat datang di S1. Ini kita diminta untuk memasukkan password seperti itu. Selanjutnya kita akses S2, switch 2, kita ke CLI, kita enter. Nah, kemudian kita akses terkait ininya, terkait exec modenya, kita enable, enter. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah configure terminal. Oke, selanjutnya kita perlu mengakses atau memberi nama hostname-nya. Hostname menjadi S2 dengan perintah ini, hostname S2. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ada kesalahan sintaks. Hostname double M. Kesalahan komen. Nah, oke. Sudah berubah jadi S2. Selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah no IP domain lookup untuk menonaktifkan atau disablekan pencarian DNS lookup-nya. No IP domain lookup. Oke, selanjutnya adalah untuk menambahkan password. Kita samakan saja kayak switch 1 tadi. Password untuk mengakses exec modenya adalah class. Untuk mengakses melalui konsolnya itu Cisco. Line konsol, kita akses konsolnya 0 LAN-CON 0. Selanjutnya password. Teman-teman bisa ganti password ini menggunakan kata lain yang mungkin bisa lebih aman ataupun bisa teman-teman ingat dengan mudah. Cisco. Selanjutnya login. Untuk menyimpan bahwasanya ketika login harus memasukkan password tersebut. Kita exit dari konsol config lainnya, kita exit, kita beralih ke exec mode. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengatur alamat IP dari switch ini. Kita akses interface VLAN 1. Selanjutnya kita masukkan IP address. Kita kopas dari yang sini, dari tabel ini. Untuk switch 2 sama aja, ujungnya yang berbeda. Kita akses, selanjutnya kita pastekan di sini. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Subnet masknya ini. Subnet masknya semuanya sama. Oke. Spasi. Kita pastekan. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur IP dari masing-masing switch, yang perlu kita lakukan sama seperti switch 1 tadi, kita coba cek perihal sebelum itu kita tambahkan banner MOTD dulu. Ini kita no shutdown.
masuk. Nah, selanjutnya kita tambahkan banner MOTD. MOTD. Kita samakan saja selamat datang di S2. Tutup. Oke, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah ini, mengcopy running config ke startup config. Copy running nggak bisa kenapa running config nggak bisa di tab config ke start up config. Oke, kita enter. Oh, ada kesalahan. Oh ya, sebelumnya kita exit dulu. Sorry, kita exit. Nah, kita ke sini, copy running config ke startup. Nah, enter. Selanjutnya adalah kita cek, kita show running config. Nah, sama seperti S1 tadi, terdapat beberapa informasi penting di sini perihal IP address-nya, ini sudah sesuai, terus banner MOTD, password-nya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita coba untuk melihat hal-hal lainnya seperti show version. Mungkin sama aja kayak S1 tadi, karena versinya yang kita gunakan sama, kita lewatin saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek adalah IP interface brief-nya untuk mengetahui port ataupun interface mana saja yang sedang digunakan. Nah, di sini ada flash Ethernet 0/1, ini digunakan untuk terhubung ke switch 1. Kemudian untuk Ethernet 0/18 ini digunakan untuk terhubung ke itunya PCB. Selanjutnya untuk VLAN-nya sudah sesuai. Nah, oke. Mungkin selanjutnya untuk konfigurasinya sudah cukup. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah coba kita melakukan komunikasi antara PC A ke PC B. Coba kita lakukan ping ya. Kita ke IP configuration, ke command prompt. Kita ping saya lupa IP-nya. Kita cek 192.168 dan ujungnya lupa. Ini kan dari PC A, kita coba ping PC B. Ini PC B, kita coba ping. Oke, coba kita cek. Oke, di sini terdapat nih ping reply. Oke, berarti berhasil ya. Selanjutnya coba kita ping ke switch 1. Kita ping switch 1. Switch 1 kurang lebih sama IP-nya, tapi ini 11. Apakah berhasil? Oke, berhasil juga. Ini request timeout karena ketika kita ping ke switch masih mencari alamat yang tepat antara switch itu. Jadi untuk percobaan pertama dari 4 ini pasti ketika awal sekali akan tertampil request timeout seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita ping untuk untuk switch 2-nya. Ping sama seperti yang tadi. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita beralih ke PC B. Kita coba untuk melakukan ping ke masing-masing PC yang ada. Kita ping dulu ke PC 1. PC 1 itu titik 10. Berhasil. Coba selanjutnya kita ping ke server switch 1. Selanjutnya coba kita cek dulu apakah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk ping ke switch yang kedua. Oke, berhasil juga. Mungkin untuk terkait percobaannya cukup sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.